Nyari pulsa di mana dicoba? Si mama nih, di era digital kayak sekarang gini, beli pulsa masih harus nyari konter. Emang dasar anak zaman dulu. Sambil dengerin musik aja lah. Wah, bagus nih lagu. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua. Gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa bertindak. Ya kenal. Ini. Siapa yang selalu? Kevin? Lu kemana, Min? Tuh main terbang. Iya, Kevin harap. Lu ke sungai ya? Aduh, asung banget sih. Apa sih asu? Anak sungai. Ini apa sih orang minta temen? Senin tuh nembe aku mancing kali. Selasanya keburan, narebone kayak nembe. Nyuci di sungai kan? Les piano ya, sembarangan. Jadi kira anaknya tukang Madura mah tuh bisa les piano ya. Emang kowe dua les? Enggak gitu maksudnya. Siapa bilang? Ada dong. Siapa jajal? Les nyupir dong. Apa man? Bocah SMP orang nyupir. Boleh lah nyupir bungkar. Tapi kan kamu outdoor banget anaknya, Min. Lah terus yang apa? Les piano kan indoor. Jadi siapa? Kadang-kadang aku lesin di lapangan, kadang di karangan, malah kadang di kali. Emang kadang kiding nih anak. Ngomongin soal kadang kiding, maksudnya kadang-kadang, ini seperti adverb of frequency. Apa itu adverb of frequency? Adverb of frequency adalah kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan. Adverb ini tidak menunjukkan waktu spesifik, tetapi tingkat kebiasaan. Beberapa contoh adverb of frequency yang sering kita temui diantaranya adalah never, rarely, occasionally, sometimes, often, usually, dan always. Adverb of frequency biasanya digunakan dengan present simple karena menyatakan kebiasaan. Namun, bisa juga digunakan dengan tenses lain sesuai konteks. Perhatikan presentasi intensitas dari adverb of frequency dalam tabel berikut. Di sini, angka presentasi bukan merupakan angka pasti dan tidak selalu sama. Misalnya often tidak berarti harus tepat 3 kali seminggu, tapi yang pasti lebih sering daripada sometimes. Dan ini adalah perkiraan jumlah intensitas dari adverb of frequency jika dihitung dalam 1 bulan. Rumus adverb of frequency dalam present simple bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk kalimat positif, adverb ini terletak setelah subjek dan sebelum kata kerja. Untuk kalimat nominal dengan to be, adverb ini terletak setelah to be itu sendiri. Untuk kalimat negatif terletak setelah do not atau does not, dan untuk kalimat tanya terletak setelah subjek. Mari kita lihat contoh lain dengan mengerjakan worksheet berikut. Di sini, semua kalimat menggunakan present simple dalam bentuk positif. Jadi, ingat rumus yang tadi ya. Untuk nomor 1, kata she berfungsi sebagai subjek, always sebagai adverb of frequency, wakes up sebagai kata kerja atau verb, sedangkan early sebagai adverb of time. Jadi, jawaban yang tepat, she always wakes up early. Untuk nomor 2, kata he sebagai subjek, never sebagai adverb of frequency, eat sebagai kata kerja atau verb, sedangkan fast food sebagai objek. Jadi, jawaban yang tepat, he never eats fast food. Nomor 3, kata they berfungsi sebagai subjek, often sebagai adverb of frequency, play sebagai kata kerja atau verb, football sebagai objek, sedangkan after school berfungsi sebagai adverb of time. Jadi, jawaban yang tepat, they often play football after school. Nomor 4, I sebagai subjek, usually sebagai adverb of frequency, have sebagai verb, breakfast sebagai objek, sedangkan at home sebagai adverb of place. Jadi, jawaban yang tepat, I usually have breakfast at home. Nomor 5, we sebagai subjek, sometimes adverb of frequency, watch, verb, movie subjek, dan on weekend sebagai adverb of time. Jadi, jawaban yang tepat, we sometimes watch movies on weekends. Untuk nomor 6, my parents berfungsi sebagai subjek, rarely adverb of frequency, stay up sebagai kata kerja, dan late sebagai adverb of time. Jadi jawabannya, my parents rarely stay up late. Untuk nomor 7, kata she sebagai subjek, occasionally adverb of frequency, drink sebagai verb, coffee sebagai objek, dan at night sebagai adverb of time. Jadi jawaban yang tepat, she occasionally drinks coffee at night. Untuk nomor 8, the teacher berfungsi sebagai subjek, always adverb of frequency, checks sebagai verb, dan homework sebagai objek. Jadi, jawaban yang tepat, the teacher always checks homework.
Untuk nomor 9 sampai 15, coba kalian tulis di komentar ya. Jangan lupa gunakan rumus present simple positif ini di setiap kalimatnya. Ternyata seru juga ya nyuci di kali kayak gini. Oh iya, kata orang suka ada bidadari turun dari kayangan di sungai. Tunggu aja, siapa tahu ada yang hanyut satu. Suara apa ya? Kayak suara piano. Itu kan Windy. Ternyata beneran les piano di sungai dia. Bener-bener di luar prediksi.